ayat Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz pada langit pertama di Baitul Izzah sekaligus, yaitu di 17 Ramadan. Kemudian baru diturunkan sedikit-sedikit sampai semuanya, tergantung kebutuhan situasi dan persoalan yang terjadi. Ayat per ayat turun sampai sempurna semuanya, yaitu tidak sekaligus. Diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit yang pertama, yaitu di 17 Ramadan. Kenapa demikian? Di situ kita tahu itulah sunnatullah di dalam mentakdirkan dan menciptakan sesuatu, tidak sekaligus, butuh proses. Seorang anak manusia lahir tidak langsung dewasa, butuh waktu di mana dia menjadi embrio, kemudian bayi, kemudian tumbuh sedikit-sedikit menjadi dewasa. Itu menjadi sunnatullah. Begitu juga manusia di dalam menyempurnakan dirinya butuh waktu dengan langkah-langkah yang terus-menerus tanpa henti. Al-Quran yang diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia di dalam menjalani kehidupan. Tidak semua manusia yang dimana Al-Quran jadi petunjuk bagi dirinya. Manusia banyak, tapi tidak semuanya mendapat petunjuk Al-Quran. Allah dalam Al-Quran, di awal Al-Quran yang kita semuanya tahu, di mana Allah berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Al-Quran itu tidak diragukan kebenarannya dan bersumber dari Sang Pencipta Allah yang Maha Esa. Dia menjadi petunjuk bagi orang yang takwa, muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang yang beriman dengan ghaib. Mereka yang tidak beriman dengan alam malakut, dengan hal-hal yang gaib, Al-Quran tidak berfungsi menjadi petunjuk. Kedua, wa yuqimuna shalah, mau menegakkan salat. Beriman, meninggalkan salat, menghilangkan fungsi petunjuk Al-Quran di mereka, karena mereka orang yang meninggalkan salat. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang diberi oleh Allah dia berinfak, baik rezeki dalam bentuk harta dan materi atau tenaga dan pikiran, dipergunakan pada kebaikan-kebaikan. Minimal 3 kriteria ini akan membuat manusia berfungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Di saat Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, dipastikan mereka lah manusia-manusia sukses, di mana perjalanan hidupnya menjadi perjalanan surga, kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Manusia yang tidak terpetunjuk, perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke neraka.
kuburannya menjadi lubang neraka. Persoalannya, bagaimana usaha kita memfungsikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan, dalam semua aspek kehidupan. Kita tahu generasi awal Islam adalah generasi yang paling hebat, paling sukses, yang mampu menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan, di mana Al-Quran menjadi pola pikir, di mana Al-Quran menjadi sikap dan perilaku di dalam menjalani kehidupan, apapun bentuk kehidupan yang dia jalani. Kehidupan ibadah, yuqimuna shalah, dan hal-hal yang ibadah yang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berkaitan dengan kehidupan sosial. Semua aspek kehidupan menjadi terjemahan dari Al-Quran. Persoalannya, di saat generasi awal mampu menerjemahkan Al-Quran, mentransformasikan Al-Quran menjadi pola pikir, sikap, dan perilaku, apakah generasi kita, generasi yang mampu menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan? Ini yang menjadi masalah, di mana semua aspek kehidupannya bersyariat sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran bukan semuanya kitab hukum, tapi dia sumber hukum, dia sumber moral. Tetapi di saat manusia tidak mampu menerjemahkannya, maka Al-Quran tidak rasmi, hanya bacaan, hanya hafalan. Tidak mampu membaca Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah bukan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Generasi awal mampu mentransformasikan dalam bentuk ilmu pengetahuan, di mana kita tahu dalam Islam ulama mengkategorikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tauhid dan keimanan, yang berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan tasawuf, mencakup semua aspek kehidupan. Kita tahu fiqh itu tidak berurusan cuma persoalan ibadah semata. Ada muamalahnya, ada munakaahnya, ada jinayahnya. Artinya apa? Ada kehidupan ibadah, interaksi dengan Sang Pencipta, ada kehidupan keluarga, pribadi dan keluarga, dan ada kehidupan berkaitan dengan publik, yang semuanya diterjemahkan dari Al-Quran. Mereka sudah mampu menguasai moral, di mana Al-Quran menjadi sumber moral. Ulama masa lalu mampu menerjemahkan dalam sebuah bentuk ilmu pengetahuan dengan nama tasawuf, yang sumbernya dari Al-Quran. Di saat mereka hidup di negara Aceh khususnya di masa lalu, mampu menerjemahkan Al-Quran menjadi regulasi Aceh, menjadi kebijakan pemimpin-pemimpin Aceh di masa kesultanan. Mereka telah sukses menerjemahkan Al-Quran di dalam kesultanan, di dalam kepemimpinan, di dalam mengurus pabrik. Sehingga kita dapati ada kitab Ahkam Sultaniyah dan banyak kitab-kitab yang lain yang menerjemahkan tentang etika sultan, etika kepemimpinan, undang-undang dan regulasi. Problem kita di saat Aceh mendeklarasikan dirinya syariat Islam, lambang-lambang, tetapi siapakah yang mampu menerjemahkan Al-Quran ke dalam semua aspek pemerintahan? Siapa yang mampu? Siapa yang tahu? Tidak mungkin terjadi
apabila Aceh ini berada di tangan mereka yang tidak mau dan tidak tahu. Tahu tidak mau, tidak akan sukses. Mau tapi tidak tahu juga akan gagal. Tidak mau dan tidak tahu dan tidak mau tahu, semuanya akan gagal. Tetapi pertama tahu dan mau. Maka oleh karena itu, dalam sebuah rumah tangga, apabila mampu memimpin rumah tangga, mampu menerjemahkan Al-Quran menjadi sikap dan perilaku di dalam memimpin rumah tangga, maka perjalanan rumah tangga itu menjadi perjalanan besar. Alangkah indahnya sebuah rumah tangga di mana pemimpinnya yang diperintahkan qu anfusakum wa ahlikum nara berfungsi. Pemimpin rumah tangga mampu membahagiakan kehidupan rumah tangga dalam hidup dunia ini. Kemudian mampu menyelamatkan istri dan anaknya menjadi isi surga. Siapa yang tidak mampu? Inilah rumah tangga yang sukses. Kapan sukses? Apabila mampu menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan rumah tangga. Siapa yang mampu? Pertama, mereka yang tahu. Siapa yang tahu? Mereka yang mau belajar dan mau diajarkan. Kebodohan dan kejahilan, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga akan membuat perjalanan rumah tangga menjadi perjalanan neraka. Apa artinya materi yang melimpah? Apa artinya fasilitas yang akan ditinggalkan apabila perjalanan hidupnya bukan perjalanan ke surga? Semuanya juga bersumber dari Al-Quran. Tapi tidak mungkin dengan membaca Al-Quran kita akan tahu menjalani kehidupan rumah tangga. Tetapi baru tahu apabila kita diberitahu oleh orang yang mampu menerjemahkan Al-Quran sebagai sikap dan pedoman di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka ada di dalam kitab fiqh, ada di dalam kitab tasawuf yang diajarkan